Subhanahu wa taala adalah amalan yang baik. Di antaranya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan adalah berpuasa pada hari Kamis, karena hari Kamis kata Nabi Muhammad diangkat amal ibadah ke hadirat Allah. Aku suka ketika amal ibadah diperlihatkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Maka seyogianya di bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi, bulan kelahiran Nabi, hendaklah kita memperbanyak daripada amalan-amalan yang sunnat, puasa sunat ataupun sembahyang sunat. Yang mana dengan amal ibadah sunat itu tadi hendaklah kita perbanyak, kemudian dengan itulah kita bakalan mengambil hasil hujungan yang banyak di padang kiamat. Karena kata Nabi kita Nabi Muhammad, yang namanya ibadah fardu seperti sembahyang fardu, puasa fardu, sembahyang wajib, puasa wajib, itu bagaikan kita berdagang menjual modal. Artinya munnya hendak berhujung dan hujungannya banyak, maka tambahilah daripada amal yang sunnat. Itulah yang dinamakan ibadah sunnat adalah hujungan nang banyak. Semakin banyak nih kita beramal sunnat, semakin banyak juga hujungan nang bakalan kita dapat. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah agar diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan amal yang sunnat inilah tanda bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi wajar kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad karena ada buktinya. Ialah pengamalan-pengamalan sunnat. Wajar kita rindu dengan Nabi Muhammad karena ada sangunya. Nang menyambat rindu itu ada sangunya, bahkan bertamu kada menyupani lawan Nabi Muhammad, ialah dengan mengamalkan sunnat. Bahkan nanti di padang kiamat Nabi Muhammad meminandui kita bahwasanya kita adalah umat Nabi Muhammad itu dari cahaya muka kita. Dari mana kita mendapatkan cahaya dari muka kita? Ialah dengan amal-amal ibadah sunat. Apabila amal ibadah sunat tidak ada sama sekali, maka Nabi melihat kita itu rasa kada umat. Tapi punya amal ibadah kita sunat di dunia, maka di padang kiamat bertemu dengan Nabi Muhammad, nyata sudah dari kejauhan sudah dipinandui Nabi, ditunjuk Nabi langsung bahwa pancangan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad. Itu yang pertama, amalan sunat nang dinandui bakalan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nang kedua adalah daripada sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini nyata sudah, makanya amalan yang paling menyelamatkan dunia dan akhirat dan bakalan mengarahkan kita kada bakalan tersesat dunia akhirat ialah sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini je lagi guru nang terpercaya benar, ini je lagi guru nang paling membimbingkan benar. Bukan membimbingkan di dunia aja, tapi membimbingkan selamat sampai ke akhirat. Sholawat, makanya hendaklah kita memperbanyak sholawat, lebih khusus di bulan yang mulia ini adalah bulan khususiat Nabi Muhammad. Bahkan kerinduan kita ini sebagai umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad terkalahkan oleh siapa? Oleh sebatang kurma nang kada hendak terpisah lawan Nabi Muhammad. Batang kurmanya itu biasanya dipakai Nabi untuk berkhutbah. Ada yang mengatakan jadi mimbar, ada yang mengatakan jadi tongkat Nabi Muhammad ketika berkhutbah. Lalu ujar sahabat pinalapuk, sudah nih kita ganti lawan nang hanyar. Pada akhirnya diganti, sudah didatangkan lawan nang hanyar batang kurmanya. Ternyata rasa hendak dipakai, pamula hendak dipakai, terdengar dari suara isakan tangis seseorang bagaikan bayi nang mengek. Dilihat kepada sahabat, kada data lihat menangisnya. Sekalinya pas diikuti Nabi Muhammad batang kurma nang bahari, semakin diikuti semakin menyaring tangisannya. Oh, jar Nabi Muhammad, ternyata dari batang pohon kurma ini nang menangis karena kada hendak digantikan posisinya oleh batang kurma yang baru. Nah, inilah kerinduan nang luar dengan Muhammad. Kami dengar suara batu, suara tanaman, suara tumbuhan, suara gunung, bahkan itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan ini pun kita kadang kau memungkirinya, karena guru ulun aja di tahun 1985an Jasidin, waktu aku lewat di perumahan Jasidin, lewat di perumahan ini perguruan ulun pakai salah, aku didangarakan Allah Ta'ala Jasidin suara perumahan batasbih, subhanallah. Mereka ada lirih itu nanti gamat Jepang, tapi mereka
ada kedangan ini dari pahumaan nih. Nah ini hanyar-hanyar aja kalau nih tahun 1985 apa 1985an maginnya di zaman Nabi Muhammadnya ini hanya ditampaikan kepada umat nang didangarakan suara tasbih pahumaan maginnya ay kayak apa didangarakan Nabi Muhammad dulunya nang benampakan didengar oleh para sahabat seberatan nang dilewati Nabi Muhammad mengucapkan salam, bahkan bukan hanya tasbih tapi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi oleh sebab karena itu jangan kalah kita dengan hal yang demikian. Semuanya merindu dan bersalawat mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan telah disebutkan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh seseorang, maka kita diperintahkan untuk menjawab Allahumma sholli wa sallim alaih. Makanya bagus adat kita di Banjar ini, ketika ada orang pernikahan itu disambut kalau mempelai prianya datang pakai sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi jawabannya salim. Bagus ya bang, juga salim aja. Ya padahal Allahumma sholli wa sallim alaih. Kebanyakan kita Allahumma sholli ala Muhammad salim. Nah jawabannya Allah atau yang sempurna itu Allahumma sholli wa sallim alaih. Maksudnya selamatkan olehmu, tapi selamatkan siapa? Nah atau salamkan olehmu, salamkan kepada siapa? Tapi kita menyahut Allahumma sholli wa sallim alaih, salawatkan dan salamkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi lengkap kita menyebutkan ketika nama Nabi Muhammad disebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Kita nang mendengar Allahumma sholli wa sallim alaih. Kemudian orang yang seperti itu mendapatkan syafaat ketika kata Imam Syibli ada tetanggaku meninggal dunia. Imbah meninggal dunia aku tak mimpi presiden. Tak mimpiinya kadak awal menjawab pertanyaan munkar nakir. Susah mulutnya menjawab pertanyaan munkar nakir. Sekalinya sewaktu hidup di dunia bepander itu ketujuh belabih. Pada akhirnya susah menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Akan tetapi datang syafaat. Syafaat datang berupa muwakkal malaikat. Nang dijadikan dengan berkat si pemuda ini setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad, ia langsung sontak menjawab Allahumma sholli wa sallim alaih. Maka dengan berkat jawabannya itu tadi menyelamatkan inya, dan pada akhirnya malaikat nang hanyar datang tadi memberikan pengajaran kepada inya agar bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Nah ini berkat sholawat, berkat sahutan sholawat aja dijawabnya dapat syafaat juga. Mungkin ya kita saban hari nang rutin 100 kali, rutin 1000 kali. Munnya rutin tak 1000 kali sehari pasti sudah kena waktunya meninggal dunia. Nabi umpat juga mengantarakan jenazahnya. Menyakawa atau 1000 kali sehari bersalawat pada Nabi barang sallallahu alaihi wasallam aja pasti karena sudah ketika ingin diantar jenazahnya ke pemakamannya Nabi umpat juga mengantarkannya. Nah dapat dia banyak dulunya guru ibad tak melihat ada seorang pondokan, artinya orang ngomondok di Darussalam, orang Sumatera ngomondok di Darussalam meninggal dunia, sekalinya pelihat guru ibad nih kuburannya luas, pelihat guru ibad kuburan si pondokan ini luas. Ternyata ini waktu hidupnya lah sabar benar dipitnah orang macam-macam. Dengan berkat kesabarannya diluasakan Allah Ta'ala kuburannya. Sampai-sampai dia guru ibadah nomor 4 juga buat dalam sana. Saking melihat kenikmatannya luar biasa yang disediakan sudah bakalan kubur si pondokan yang hanya meninggal dunia ini. Nah apakan lagi didatangkan pulang bahwasanya bagi orang yang membaca rutin sholawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali maka Nabi Muhammad umpat juga mengantar jenazahnya. Nang jenazah kita atau diantarakan wali itu sudah dapat syafaat makin ya nang mengantarakan ini sang maha pemberi syafaat. Artinya siapa? Nabi kita Nabi Muhammad si pemberi syafaat makinnya Nabi Muhammad makinnya gitu selamat dunia akhirat. Sedangkan kita adalah waktu wafat diantarkan jenazah kita ke pemakaman, diantarakan wali aja dapat syafaat makinnya diantarkan Nabi Muhammad yang ampun syafaat. Makanya kita banyak-banyak di akhir zaman ini. Artinya saban kalian berdiri, behereng ke kanan ke kiri, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat ini juga nang dapat meniup atau memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya sholawat adalah pendingin. Yang panas bakalan dipadamkan dengan adanya sholawat nang dingin tadi. Seperti mana Nabi Ibrahim
ketika berada di dalam api yang panas sangat membara, dan beliau pun merasa dingin karena di jiwa Nabi Ibrahim ada terkandung nur Nabi Muhammad. Nah inilah apabila ada di diri kita nur Nabi Muhammad dengan bentuk kita memperbanyak sholat, timbul nur tadi di diri kita, maka kayak apa aja api neraka kada bakalan menjilat batang tubuh kita. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, sambungan hadis kita selanjutnya, bahwasanya kata Nabi Muhammad yang diriwayatkan Kulaib bin Hazim radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya qaumi utlubul jannata bijuhdikum wahrabu minan nari bijuhdikum fa innal jannata la yanam talibuha wa innan nara la yanam haribuha wa innal jannata mahfufatun bil makarihi wa innan nara mahfufatun bil laddati wasyahawati fala tulhiyannakum anil akhirah. Hai orang-orang, hai manusia, capailah surga dengan jerih payah kita dan jauhilah neraka dengan jerih payah kita, karena tidak tidur siapa yang menuntut surga dan tidaklah tidur siapa yang menjauhi neraka. Sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, larangan-larangan, dan neraka itu dikelilingi oleh kelezatan dan syahwat. Dan janganlah kalian dilalaikan dari menuntut akhirat, ialah yang paling kita tuntut di akhirat adalah surga. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwat. Dikelilingi surga itu dengan sesuatu yang kita benci di dunia, yang kada nyaman di dunia. Seperti apa? Meninggalkan nang kada nyaman yang kita benci di dunia. Artinya kan uyuh kita beramal ibadah, uyuh nih lah. Ibarat manusia, ada yang mengerjakan, ada yang kada. Jadinya kada mengerjakan karena membenci mungkin dengan amal ibadah itu tadi. Kita jadi mengerjakan karena kita mencintai, menyukai dengan amal ibadah tadi. Maka ujian Nabi kita, orang yang hendak masuk ke dalam surga diuji dulu di dunia ini dengan rasa pahit, rasa kada nyaman, rasa kada enak, rasa uyuh, rasa lapah, rasa lelah dalam beramal ibadah. Maka dengan keuyuhan, lelah, dan payahnya itu tadi, beramal ibadah menyebabkan inya masuk ke dalam surga. Tapi yang namanya orang yang ahli neraka di dunia akan diberikan kenyamanan. Inya hendak bermaksiat dilanjurkan Tuhan, inya hendak menggawi jinah dilanjurkan Tuhan sesuai dengan kehendak nafsunya. Nang nyaman-nyaman terus di dunia, pada akhirnya sakit di negeri akhirat, ialah dalam api neraka. Jadi kita melihati kita itu di akhirat kena pancangan masuk nang mana, masuk surga, masuk neraka. Nang mana nang paling dimudahkan kita? Maunya dimudahkan sembahyang berjamaah, oh berarti nih ada inguh-inguhnya kita bakalan masuk ke dalam surga. Maunya pindah nyaman akan bermaksiat nggawi dosa, nah ada inguh-inguhnya nih bakalan nang dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi maunya sudah ketahuan inguhnya, maka hendaklah kita hindari yang namanya kelezatan dan syahwat tadi, supaya dengan itu semua menyebabkan kita terhindar daripada api neraka. Nah ini pulang hebatnya ajaran Nabi kita Muhammad. Ketika seseorang berniat hendak berbuat baik, belum lagi digawinya kebaikan itu tadi, sudah diberi Allah Ta'ala sebuting pahala. Belum digawi lagi kebaikan tadi. Misalkan nah kita sudah bermaghrib, kemudian berpengajian, berniat kita hendak sembahyang isya berjamaah di masjid nih. Nah sebuting nang dicatat Allah Ta'ala, sekalinya timbul ada kesibukan mendadak, timbul langsung bulik aja sebelum orang sembahyang isya, maka tetap nang sebuting pahala nang niatnya tadi, walaupun niat belum sembahyang isya tapi niatnya hendak sembahyang isya berjamaah, kada dihapus Allah Ta'ala, tetap ada. Tapi seandainya kawan digawinya pulang, ditambah pulang sebuting catatan pahala dua jadinya. Yang pertama niat hendak menggawi sembahyang isya berjamaah, dan yang kedua sembahyang isya berjamaah, pahala. Dosa dan maksiat hanya niat saja. Hendak imbah isya nih, nah rasa hendak berjalanan misalkan, nah lo siapa misalkan tahu lo bukan mahram, atau hendak menggawi sesuatu dosa, niat sudah dalam hati terlintas, sudah dalam hati, tapi belum digawi, maka belum dicatat Allah Ta'ala dulu. Maunya kebaikan langsung dicatat Allah Ta'ala kebaikan, maunya dosa dan kemaksiatan belum dicatat dulu, sehingga inya tegawi, digawinya maka dicatat sebuting aja. Kada dua kayak kebaikan tadi. Seandainya inya kawa meninggalkan, sudah niat baik, sudah mbak Isa nih,
bisa timbul teguringnya karjadi menggawe kejahatan tadi, karjadi menggawe kemaksiatan tadi, maka ditulis Allah Ta'ala pahala berkat apa? Meninggalkannya. Nah, makanya murid Sunan Ampel di Surabaya itu kada disuruhkan sidin bagi orang yang hanyar berhijrah, bagi orang-orang hanyar insaf, bagi orang-orang yang hanyar bertaubat, kada disuruhkan sidin supaya betuhuk-tuhuk beribadah kada. Kalau wae kamu nasi sembahyang ini, sembahyang ini, sembahyang itu, sembahyang itu, sembahyang ini, macam-macam. Kamu baca ini, baca ini, baca itu. Kada pemulaan orang berinsaf bertaubat, kada disuruh bersusah payah beribadat. Tapi disuruhkan sidin untuk meninggalkan dosa dan maksiat dulu. Nah, jangan lagi lah menggawi berjudi nih, kamu sudah insaf kalau jangan lagi itu gamatan di sini. Nah, jangan lagi kamu lah berjinah nih. Belajar aja pulang cari babinian yang supaya halal kamu kawini. Begamatan meninggalkan. Pada akhirnya kan menuju nang halal, nang diridhoi Allah Ta'ala, akhirnya meninggalkan. Lalu dengan berkat meninggalkan dosa dan kemaksiatan dari kawa, kada lagi menggawinya, lalu timbul di hatinya itu hendak beribadah, hendak kejahannya. Tak mulai beribadah sampai 40 hari dilatih oleh Sun Ampel. Ikam jangan kemana-mana. Sudah insaf, sudah bertaubat, sudah meninggalkan dosa dan maksiat, umpat aku jangan kemana-mana sampai 40 hari. Sun Ampel meninggalkan dosa dan maksiat, pada akhirnya nyaman untuk berbuat taat. Nah, ya tersebar jadinya ajaran Imam Sunan Ampel kepada kita di Kalimantan Selatan ini. Nah, jadi awal-awal mereka mengajak kepada masyarakat yang insaf maupun hendak bertaubat itu kada langsung menyuruh tuhuk-tuhuk beramal ibadat, tapi mereka menyuruhkan tunggal gamatan menjauhi dosa dan maksiat. Tunggal gamatannya kayak Pak. Yang pertama dulu menjauhi kakawanan nang bahari, nang maolah kita terjerumus. Bukannya kita menyangka jahat, gara-garanya pang udah kawani kada, tapi menyangkakan kita nang jahat. Undari dasar kada kawa di kakawani bang, terjerumus langsung. Undari dasar kada kawat di kawani orang nang itu bang, bisa langsung apa terjangkit langsung. Nah, kita menjahatkan diri kita, bukan menjahatkan diri orang lain. Jadi nang hendak bakawan lagi lawan orang nang bahari, maulah kita dosa dan maksiat, pada akhirnya kawa sudah kada mengawani berjauh daripada orang nang menjerumusakan kita bahari. Sudah imbah sudah gawiannya pulang begamatan kita tinggalkan, sambil juga berjaga daripada makan nang haram. Karena pemakan nang haram itu menyebabkan kita supaya nyaman berdosa dan maksiat. Karena bahan bakar nang menggerakkan batang tubuh kita untuk dosa maksiat, makanan yang haram. Tapi bahan bakar untuk kita supaya rajin beramal ibadat itu adalah makanan yang halal. Jadi jangan takajut seandainya ada anak kita tanpa kita suruh rajin aja ibadahnya, rajin aja sembahyangnya. Oh, karena kita mencariakan rezekinya yang halal. Jangan takajut juga kita disuruh berkhidmat sudah anak tadi dan kada mau cuk aja daripada pemakan dan rezeki nang haram. Meskipun lain pekerjaan kita nang haram tadi, kita kadang pecandu obat-obatan nang haram, kita bukan pecandu daripada bahan-bahan nang haram, akan tetapi cuman mengantarakan jadi ojeknya aja. Kita tahu orang tuh nah mengirim barang nang haram, kawak aja udah bari ibelabih daripada ojek nang lain. Punya ojek nang lain biasa mengantar ke sana itu misalkan 50.000, lawannya udah bari 150.000, 100.000 lebih. Mau kita mengantarakan tahu nang diantar itu ada benda yang haram, meskipun kita lain pengedar, meskipun kita lain pemakai, tetap rezeki kita dari upahan mengantarakan tadi daripada rezeki nang haram juga. Nah, jadi mudah-mudahan kita dihindarkan daripada rezeki nang haram, dan mudah-mudahan rezeki kita dipilihkan Allah Ta'ala nang halalnya aja. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi daripada itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yunadi munadin idza dakhala ahlul jannati bil jannah ana lakum wa la tamutu abadan
wa ana lakum an tasihu wa la taskamu abadan, an tashibbu wa la tahramu abadan, wa ana lakum an tan'am. Masuk ke dalam surga, mereka pun berkata waktunya bakalan mati, telah tiba waktunya kalian sehat terus menerus, kada lagi merasakan sakit selamanya, dan sudah saat waktunya kalian menjadi muda, tidak bisa tua selama-lamanya, dan sudah waktu tiba saatnya kalian bersenang-senang, tidak bisa sengsara selama-lamanya. Nah, ini orang sudah anak masuk ke dalam surga, diseru oleh malaikat. Di surga khusus gasan menikmat-nikmat aja, kada ada lagi nangarannya mati, karena kalian bakalan hidup selama-lamanya. Kada ada lagi nangarannya sakit jaring, nang maarit, macam-macam, karena kalian bakalan sehat selama-lamanya. Kada ada lagi nangarannya tuha, seberataan ahli surga dianumakan Allah Ta'ala. Bahkan dianumkan Allah Ta'alanya karena di umur Nabi Isa waktu diangkat naik ke atas langit ialah 33 umuran manusia, karena seluruhnya di akhirat nantinya. Makanya Nabi pernah menggayai orang tua ini sudah menangis karena ketakutan dosa dan ketakutan kalau pernah masuk ke dalam api neraka karena dosa yang sing banyakan, karena umurnya sudah tua, banyak sudah digawi-gawinya, bukan hanya taat aja, ada juga dosa dan maksiat. Lalu gair kalau pernah masuk neraka, digayain Nabi pulang, artinya supaya semakin beganangan sini, artinya supaya nang kada kau memastikan tuh sini tuh surga atau neraka. Kalau jadi Nabi, orang tua kada ada di dalam surga, orang tua kada nang masuk surganya. Jadi Nabi kita Muhammad, orang tua kada nang masuk surganya, bertambah menggeraung sini menangis. Sudah pertama sudah ketakutan lawan dosa, takutan diajab oleh Allah Ta'ala dalam kuburnya, ditambahi pulang Nabi, padahal enggak ya jadi Nabi nih, orang tua kada masuk surga jadi Nabi. Maksudnya orang nang masuk surga itu jadi Nabi, orangnya dianumakan Allah Ta'ala juga. Akhirnya terlihat dari Muhan ini tadi sedikit senyuman, karena Nabi Muhammad menyebutkan dan menghibur seperti demikian. Nah, oleh sebab karena itu, apabila kita sudah mencapai umur 40 tahun, itu kesempatan sudah bagi kita. Munnya kita dinyamanakan lorong ibadah, 40 dinyamanakan juga lorong ibadah. Tapi munnya sebelum umur 40 dinyamanakan lorong dosa maksiat, maka batuntung 40, karena tapi rajin beramal ibadah, malahan tegawi dosa dan maksiat. Makanya sebelum umur 40 itu kita bersiap-siap. Apakah lagi sudah umur 40, kita lihat ya diri kita nang mana nang pindah diamanakan Allah Ta'ala, nyaman beribadah kan nyaman bermaksiat kah? Munya pindah nyaman beribadah, maka tarusakan, jangan berampihan, niatakan ke situ kemari menuntut ilmu, niatakan ke situ kemari beribadah. Munya pindah dinyamanakan berbuat dosa dan maksiat, nah maka hitung-hitung diri kita. Kita sudah tua, kita sudah berumur, kita sudah banyak bisian anak, kita sudah banyak bisian cucu. Pas jadi contoh kayaknya, kayak unda jabahari nang kayak tujuh aja menggawi, kayak unda jabahari nang kayak tujuh aja nang diperbuat. Pada akhirnya bukan pian aja nang menanggung dosa bagi diri pian sendiri, bahkan anak cucu pian pun karena mengikut dengan kelakuan pian, umpat jua pian nang menanggungnya. Karena mandalla ala syarrin apa inihi, barang siapa nang mencontohkan kejahatan lalu orang mengumpatinya, maka dosa nang mengumpati ini pun dijulung kepada orang yang mencontohkan tadi. Tapi mandala ala khairin kapairihi, orang nang mencontohkan kebaikan lalu orang menuruti, maka nang mencontohkan tadi saban kalian nang menurutin mengumpati beribadah dapat dua pahalanya bagi nang mencontohkan tadi. Nah ini nang disebut ada namanya amal jariah, ada yang namanya dosa jariah. Amal jariah apabila kebaikan kita dituruti orang, kita sudah kada ada lagi orang tetap mengumpati kita, pahalanya mengalir kepada kita. Dosa jariah apabila kita mencontohkan kada baik lawan orang, orang mengumpati,
walaupun sudah kita tiada lagi, orang masih menggawi, maka dosa tadi dijulung juga wadah kita sebagai nang pencontohkan nang pertama kalinya. Nah makanya hendaklah kita tebarkan kebaikan-kebaikan. Bahkan apabila niat kita nang kayak ini, diperbolehkan kita menampakkan dan menampakkan kebaikan di hadapan orang. Diperbolehkan. Misalkan kebaikannya supaya orang mencontoh, kita mbah tuntung sembahyang fardu, sembahyang sunat. Ada kawan nak ada bisa lalu sembahyang sunat melihat kita tuha pada inya jarinya sembahyang sunat dan anu mereka adalah lalu ombat juga sembahyang sunat, maka dapat dua pahalanya pian. Tapi apabila kita mencontohkan yang kada baik, kita menggawi, inya melihat nyumpat juga, maka mengalirlah dosa jariah kepada kita. Diboleh kita menampakkan tadi. Nang kaya juga kita menampakkan orang pada-padanya pisit di kampung itu. Punya acaraan pisit, menyimpan lawan duit, pisit hendak menyumbang. Nah, lalu kita tolong udah menyumbang 1 juta. Gasan peringatan misalkan Maulid Nabi atau lain sebagainya, atau gasan menyumbang apa? Kita pembanyaknya, tolonglah umumakan nyaring-nyaring. Munya kau pakai mek keluar ya. Supaya apa? Supaya orang kampung nang pisit di situ tadi mendengar, haji si anu ja, padahal anu ja, usahanya biasa aja, tegonol unda usahanya. Ini banyak membari, udah kata banyak membari. Lalu bersemangat ini anak mempati kita membari. Maka kita nang mau memakan tadi, walaupun kelihatannya mereka kayak sum'ah bang minta dangarakan lawan manusia. Tapi niatan kita ada terselubung di situ supaya orang menurutinya. Nah maka pahala gesan kita. Tapi yang paling bagus menampakkan amal ibadah ini adalah seorang panutan, tuan guru kah, atau ulama kah, atau habib kah, menampakkan amal ibadahnya itu diharuskan dan disuruhkan. Supaya apa? Supaya orang yang melihat mencontohnya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan amal jariah yang banyak kepada kita dan menghapus dosa jariah kepada kita yang orang menuruti kita dengan dosa kita, maka mudah-mudahan berhentinya mengumpati dosa dan kejahatan kita dan akhirnya insaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilih hendak kehidupan yang sementara kah? Hendak kehidupan yang nyaman selamanya kah? Punya hendak kehidupan yang sementara ini ya, silahkan. Hendak menggawe dosa, hendak menggawe maksiat, hendak berzina, hendak menggawe yang haram, silahkan. Karena hendak mengambil yang sementara nih ya. Nyamannya sementara juga. Tapi bakalan sakit selamanya. Tapi munnya inya memilih ada kehidupan nyaman yang sementara, ada yang kehidupan nyaman yang selama-lamanya, dipilihnya kehidupan nyaman yang selama-lamanya, maka yang kehidupan sementara ininya seadanya aja. Ibarat mencari seadanya kawang makan, kawang minum, kawang bari makanilah anak, kawang bari bini, kawang bari tetangga, kawang bari orang kampung, bari makani itu aja. Kada hendak ngumpulakan bertumpuk-tumpuk setemari mobil 10 buah, jaka bangka 10 buahnya langsung kau dipakainya langsung bersamaan kada sebuah. Namunnya ada sebuah itu gitu nikmati yang dilakukan oleh duniawi, masih aja membicarakan toko, masih aja anak bisnis ini pulang itu pulang. Nah ini mengalihi seorang, artinya apalagi dunia ini bakalan kita tinggalkan dua, nang bakalan diwarisi oleh anak cucu kita. Apalagi amal ibadah kita, nang gasan kita nyaman selama-lamanya di sana. Makanya ya tak nang dipikirkan Abdullah bin Mas'ud, hakun dihabiskan sidin sebelum meninggal dunia harta sidin toh. Banyak desain harta, udah habiskan sidin, udah bariakan ke anak yatim piatu, udah bariakan ke janda-janda yang kematian laki, udah bariakan ke sahabat yang fakir miskin, dibariakan sidin habis berataan. Tenangnya lagi sidin ndak. Pajangan sanggup banyak karena di akhirat karena dibagi-bagiakan sudah. Bapak jadi sahabat yang lain apa lagi nang pian sisakan ke anak cucu pian. Maunya habis harta pian bariakan ke sahabat yang lainnya. Lalu tenang aja sudah, unda percaya lawan sabda Nabi. Ujar Nabi amalkan surat Waqiah kada bakal fakir selama-lamanya. Ditinggalkan oleh Mas Oton anak-anaknya. Nah amalkan surat Waqiah. Jangan diamalkan sampai harinya. Pada akhirnya anak cucunya pun ompat sugih kayaan juga kada fakir selama-lamanya. Nah jadi yang banyak jadwal kehidupan kita, menata rutinitas keseharian kita. Nah hari ini apa? Terbanyak dunianya kah? Terbanyak akhiratnya kah? Dijadwali tak? Dicatat kita.
Munya banyak dunianya dihapus tunggal butingan. Oh ini kada perlu nih anda menggawe ini. Oh kada perlu anda memikirkan ini. Oh kada perlu anda anak di hati nang ini hilangakan. Oh nang patutnya apa? Oh anda bajikir. Oh anda nama amalakan nang jikir 70.000 la ilaha illallah itu nang ditulis di anu di apa dicicil sehari kalau 1.000 esok 1.000 sampai 70 hari kalau 70.000 nah jaminan sudah bakal diselamatkan dari api neraka dan bakalan masuk ke dalam surga. Ini ada tiketnya sudahnya. Nah jadi jangan sampai kita kada bisa tiket lalu untuk masuk ke dalam surga ialah dengan amal ibadah jerih payah kita walaupun bersakit-sakit di dunia tapi nyaman karena selama-lamanya daripada menyaman-nyaman di dunia yang sementara tapi sakit bakalan selamanya wal iyadzubillah. Makanya niat-niat akan berataan dari amal-amal dunia kita ini supaya amal dunia kita ini bernilai ibadah akhirat. Becari begawi kadar niat mencari duit uang aja sekedar gasan kalau makan minum aja itu masih niat keduniaan. Kayak pacarannya begawi kitanya itu niatnya keakhiratan dan menimbulkan pahala. Yang pertama dan basariah mun hendak dapat rezeki ya begawi. Nah ini kan artinya menjunjung perintah Tuhan ada nilai plus akhiratnya di sana maka begawinya nilai ibadah itu niat pertama. Kedua niatnya menafkahi wajib bagiku menafkahi anak ini maka dapat gawi tadi walaupun gawiannya dunia akhirat. Setahunan sepalihnya kan udah sisihkan gasan memperingati maulid Nabi gasan Isra gasan orang fakir miskin, gasan menyantuni anak yatim, maka dari amal ibadahnya itu tadi walaupun amal ibadahnya amal dunia tapi karena niatnya akhirnya bernilai lipat ganda pahala saban harinya kada lelah lapah aja nang dirasakannya kada keringat aja nang didapatkannya tapi pundi-pundi pahala nang berlipat ganda nang didapatkannya. Nah jadi niatakan akhirat begana di masjid ini punya sekedar begana aja kada berniat kada dapat pahala. Makanya niatakan apa? Iktikaf sebuting sudah dapat akhirat. Nang kedua apa niatannya begana di masjid nih? Oh mendengarkan pengajian 2 buting sudah niat apa niat akhiratnya. Dan yang ketiga apa? Menjauhi dosa maksiat. Maunya udah keluar masjid tak pandai-pandai karena lawan kawan macam-macam kan disambat ada menggibah orang ada memfitnah orang sementara di masjid ini mendengarkan pengajian harta gibah orang dulu selamat dulu daripada memfitnah orang dapat pulang niat menjauhi daripada dosa dan maksiat 3 buting. Dan yang keempat apa antara maghrib dan isya kalau ini acara pengajiannya nih niatan unda menghadang sembahyang isya berjamaah punya unda bulik nanti sembahyang soronganan jalan kita berjamaah maka dapat pulang niat akhirat ialah sembahyang berjamaah. Nah banyak lagi daripada pundi-pundi amal kebaikan yang kita dapatkan dengan berkat niat kita. Jadi ada amalan sebutin aja amalannya tapi pahalanya berlipat ganda ialah amalan ketujuh berniat sebutin aja kalau ketujuh berniat tapi niatnya itu macam-macam gawiannya sebutin aja bukan di masjid aja tapi banyak diniatakannya berlipat ganda juga pahalanya. Jadi di akhir zaman ini setelah sholawat yang kita amalkan yang bakal menyelamatkan dan berlipat ganda pahala amal ibadah kita dan amalan sunat yang kita amalkan setiap harinya yang bakalan melipat gandakan pahala. Sebutin aja
Nah selama masih ada tempat amal ibadah mereka itu, nah kita dapat dua dosanya. Terus dibangun punya tempat amal ibadah agama lain nang dibangun, kada usah. Baik kita mencari nang halal aja walaupun nang hina, mengambil sampah kah misalkan. Apa nang kita kawa-gawi. Yang penting jangan sampai Allah Subhanahu wa kita di dunia dengan begitu senangnya juga mengumpulkan kita di akhirat dengan begitu senangnya masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita sehat kabul segala hajat, selamat dunia akhirat, terkumpul di dunia terkumpul juga di akhirat, masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saya dapat sampaikan, mudah-mudahan berkah manfaat kita pun bisa mengamalkan. Salah khilaf mohon ampun dan maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin